Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspedisi militer Abu Hadrat. Rasulullah SAW mendengar bahwa sebuah gerombolan pengacau pimpinan Qais bin Rifa'ah atau Rifa'ah bin Qais telah memasuki hutan Madinah. Untuk gerombolan ini terdiri dari seluruh puak kabilah Qais yang dikumpulkan Qais bin Rifa'ah untuk memerangi Rasulullah SAW. Arkian Qais adalah salah seorang pengemuka dan tetua kabilah Jusam. Demi mendengar kabar itu, Rasulullah SAW lalu memanggil Abdullah bin Hadrat al-Aslami dan dua orang sahabat lain. Mereka ditugaskan untuk menyergap Qais dan gerombolannya. Lalu mereka pun berangkat. Dalam penyergapan itu, Ibnu Hadrat berhasil membunuh Rifa'ah bin Qais. Sementara itu orang-orang kabilah Qais banyak yang lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Tim ekspedisi militer ini kemudian kembali ke Madinah dengan membawa tawanan dan sejumlah harta rampasan, wanita, anak-anak, serta sejumlah harta mereka. Mereka juga menggiring sejumlah ternak unta dan ternak domba. Seluruh harta rampasan perang ini lalu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ibnu Hadrat juga membawa kepala Rifa'ah. Rasulullah SAW kemudian memberikan 13 ekor unta dari hasil rampasan itu kepada Ibnu Hadrat. At-Tabari menuturkan bahwa penyerangan ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah. Pimpinan ekspedisi militer ini adalah Abu Qatadah. Ekspedisi militer Abu Qatadah ke suku Idam. Rasulullah SAW mengirimkan satu regu pasukan untuk menyerang daerah Idam. Tergabung di dalam tim penyerangan ini Abu Qatadah dan Muhallim bin Jathamah bin Qais. Ketika sampai di salah satu wilayah Idam, pasukan muslim bertemu dengan Amir bin Adbat al-Asja'i. Amir lalu mengucapkan salam kepada mereka dengan salam ala Islam. Namun mereka menangkap dan menawannya. Bahkan kemudian Muhallim menyergap dan membunuhnya karena pernah terjadi masalah di antara keduanya. Lebih dari itu, Muhallim juga merampas unta dan semua barang bawaan Amir. Berkaitan dengan peristiwa inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia." Karena ayat ini, maka Rasulullah SAW menolak permintaannya untuk dimohonkan ampunan kepada Allah. Ia mengutarakan permintaannya ini bersamaan dengan permohonannya untuk boleh ikut serta dalam perang Hunain. Ada yang mengatakan Muhallim meninggal dunia tepat setelah 7 hari dari peristiwa pembunuhan yang dilakukannya. Alkisah para sahabat pun menguburkannya, tetapi bumi memuntahkan jasadnya keluar liang lahat sebanyak 2 kali. Melihat hal itu, kaum muslimin merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali meletakkan jasadnya di antara 2 bukit kecil. Kemudian jenazahnya ditimbun dengan bebatuan hingga terkubur seluruhnya. Ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya bumi ini sudah terbiasa dengan orang yang lebih jahat darinya. Akan tetapi dalam hal ini Allah hanyalah ingin memberikan peringatan kepada kalian tentang satu perkara yang diharamkan di antara kalian seperti tindakannya yang lalu." Para sarjana hadis telah menyebutkan lebih dari satu sebab turunnya ayat ini. Bukhari mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan sekelompok orang Islam yang berpapasan dengan seorang pria yang membawa harta rampasan perang. Pria ini mengucapkan salam kepada mereka, akan tetapi mereka tetap membunuhnya dan mengambil harta rampasan yang dibawanya. Riwayat senada juga dituturkan oleh Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Bazar meriwayatkan riwayatnya tentang hal ini dengan isnad yang tersambung kepada Ibnu Abbas. Ia menuturkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan tindakan Miqdad bin Aswad ketika ditugaskan dalam sebuah ekspedisi. Dalam ekspedisi ini musuh berhasil dicerai-beraikan. Tinggallah seorang pria yang membawa banyak harta benda. Pria ini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Akan tetapi Miqdad tetap membunuhnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Mikdad, pria itu adalah seorang mukmin yang menyembunyikan imannya di tengah-tengah satu kaum kafir. Ia sudah memperlihatkan imannya kepadamu, tetapi kemudian kamu membunuhnya. Ingatlah dengan keadaanmu ketika menyembunyikan imanmu di Mekah dulu. Dari berbagai penafsiran tersebut, tampaknya peristiwa seperti itu terjadi berulang kali. Maka ayat tersebut turun tidak berhubungan dengan hanya satu peristiwa saja. Ekspedisi militer ini ditugaskan pada awal bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tentang latar belakang pengiriman ekspedisi militer ini, Waqidi menuturkan, sebelum Rasulullah SAW menyerang Makkah, beliau mengutus Abu Qatadah dengan 8 orang pasukan menuju ke suku Idram demi mengecoh musuh, yaitu agar mereka mengira Rasulullah SAW bergerak ke arah tersebut. Informasi yang beredar di kalangan musuh pun demikian, bahwa Rasulullah dan pasukan beliau bergerak ke arah Idam. Hikmah dan pelajaran. Sabda Rasulullah SAW kepada Mikdad, ingatlah dengan keadaanmu dulu ketika masih menyembunyikan imanmu di Mekah. Mengandung isyarat bahwa apabila faktor-faktor kekuasaan dan kekuatan telah berkumpul pada diri seseorang, maka ia tidak pantas untuk melupakan saat-saat ketika ia masih lemah. Jika ia lupa diri, maka dirinya akan dibelenggu oleh kesombongan, kesemena-menaan, kejahatan, dan kecongkakan. Baik, sekarang kita masuk kepada judul Penaklukan Mekah atau Fath Makkah. Dalam salah satu pasal perjanjian Hudaybiyah, disebutkan bahwa orang-orang bebas untuk bergabung dengan kelompok Muhammad atau golongan Quraisy. Maka Bani Khuza'ah dengan senang hati bergabung kepada Muhammad SAW, sementara Bani Bakar tetap bersikeras untuk bersekutu dengan suku Quraisy. Gencatan senjata hasil kesepakatan Hudaybiyah ini dapat bertahan hingga 17-18 bulan dan kemudian batal dengan sendirinya akibat ulah Bani Bakar yang melanggar salah satu pasalnya. Syahdan, pada suatu malam Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang tinggal di dekat sebuah mata air bernama Al-Watir. Mata air ini terletak di daerah Mekah Hilir. Mereka ini dibantu oleh beberapa orang Quraisy. Waktu itu orang-orang Quraisy berkata, Muhammad tidak akan mengetahui tindakan kita ini, dan semoga malam ini tidak ada seorang pun yang melihat kita. Mereka juga memberikan bantuan persenjataan dan kendaraan kepada Bani Bakar dalam penyerangan terhadap Bani Khuza'ah ini. Lalu mereka bersama-sama menyerang Bani Khuza'ah demi membalas dendam kepada Rasulullah SAW. Maka Amir bin Salim al-Khuzai dari Bani Khuza'ah pun berangkat ke Madinah untuk meminta bala bantuan dari kaum muslimin. Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, Amru bin Salim mengutarakan maksud kedatangannya itu melalui beberapa bait syair yang berisi permohonan bantuan kekuatan. Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Amir bin Salim, kami semua akan membela kalian. Sesaat kemudian, gumpalan awan bermunculan secara berarak-arak, memayungi mereka di tempat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lihatlah, awan itu pun menyambut bantuan untuk Bani Ka'ab. Ibnu Ishaq menuturkan, Bani Bakar terus memburu dan membunuh Bani Khuza'ah meskipun mereka telah berada di dalam wilayah tanah haram. Jumlah korban tewas dari suku Khuza'ah mencapai 20 orang. Menurut penuturan Musa bin Uqbah, para pengemuka Quraisy yang ikut berandil besar memberikan bantuan persenjataan dan logistik atau bahan makanan kepada Bani Bakar dalam penyerangan ke Bani Khuza'ah ini Safwan bin Umayyah, Saibah bin Utsman, dan Suhail bin Amir. Selain persenjataan, mereka juga mensuplai kebutuhan bahan makanan pasukan Bani Bakar. Dan sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah dan satu riwayat lain di dalam kitab Al-Fath, sebelum peperangan pecah, Rasulullah SAW sempat mengirimkan sepucuk surat kepada suku Quraisy. Dalam surat itu beliau mengajukan 3 pilihan kepada mereka: membayar denda diat untuk kematian beberapa orang dari Bani Khuza'ah, mencabut dukungan terhadap Bani Bakar, atau perang. Namun suku Quraisy lebih memilih perang. Suku Quraisy sadar bahwa tindakan tersebut melanggar perjanjian dan perdamaian Hudaybiyah, maka mereka pun menyesalinya. Kemudian setelah meninggalkan Damrah, suku Quraisy menugaskan Abu Sufyan ke Madinah guna memperbaharui perjanjian dengan kaum muslimin. Adapun menurut riwayat yang paling masyhur, ketika kaum Quraisy menyadari kesalahannya, mereka segera mengutus Abu Sufyan ke Madinah sebelum kaum muslimin mendengar kabar pelanggaran yang mereka lakukan. Sesampainya di Madinah, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah SAW. Ia pergi menemui Abu Bakar, kemudian Umar, Fatimah, dan terakhir Ali. Tetapi mereka semua menolaknya. Bahkan Umar sempat mencaci makinya. Walhasil akhirnya Abu Sufyan pulang kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Riwayat lain menuturkan, setibanya di Madinah, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah SAW, tetapi terlebih dahulu menemui putrinya yang juga istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah. Arkian, ketika Abu Sufyan hendak duduk di atas alas Rasulullah SAW,
Ummu Habibah bergegas melipat alas itu. Sontak Abu Sufyan pun terperangah dan kemudian bertanya, "Wahai putriku, adakah engkau melipatnya karena alas itu memang tidak bisa dipakai, ataukah karena memang alas itu tidak boleh aku duduki?" Ummu Habibah menjawab, "Ini adalah alas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang ayah adalah seorang musyrik yang kotor. Itulah makanya aku tidak suka engkau duduk di atasnya." Dengan berang Abu Sufyan membentak, "Putriku, engkau kelak akan menyesal." Lantas Abu Sufyan bergegas keluar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengutarakan maksudnya, namun beliau mengacuhkannya dan tak bicara sepatah kata pun. Dan tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap, tapi beliau sama sekali tidak mengatakan hendak kemana mereka akan dibawa pergi. Tujuan itu beliau katakan beberapa waktu kemudian, "Kita akan menyerbu Mekah, maka bersiap siagalah." Sabda beliau beberapa waktu sebelum berangkat, seraya memerintahkan kaum muslimin cepat-cepat menyiagakan diri. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, buta dan tulikanlah orang-orang Quraisy dari berita kepergian kami ini, agar kami bisa menyergap mereka dengan tiba-tiba." Lantas Hasan menyahut beliau dengan melantunkan sebuah syair untuk membangkitkan semangat kaum muslimin dan mengenang korban dari Bani Khuza'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengundang seluruh kaum muslimin dari berbagai suku dan kabilah yang berada di sekitar Madinah untuk ikut serta dalam penyerangan ini. Tercatat suku Sulaim, Asja, Muzainah, Aslam, dan Ghifar ikut mengirimkan utusan masing-masing. Mereka ada yang langsung datang berduyun-duyun ke Madinah untuk memenuhi ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada pula yang bergabung di tengah perjalanan menuju Mekah. Hasil jumlah kekuatan kaum muslimin saat itu mencapai 10.000 orang tentara. Bahkan tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin maupun ansar yang tertinggal. Disebutkan utusan dari suku Muzainah berjumlah 1.000 orang, sedangkan utusan suku Sulaim berkisar antara 700 hingga 1.000 orang prajurit. Begitu Rasulullah SAW siap berangkat, Hatib bin Abi Balta'ah al-Badri mengirim surat kepada orang-orang musyrik Quraisy di Mekah. Surat itu diantar oleh seorang kurir wanita yang diupah. Adapun isinya memberitahukan rencana kedatangan Rasulullah SAW dan pasukannya. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dari wahyu, maka beliau segera menugaskan Ali, Zubair, dan Mikdad untuk mengejar wanita tersebut. Beliau berpesan, "Kejarlah wanita itu." Sekarang ia sudah mendekati sebuah kebun kurma dan membawa sepucuk surat. Kalian harus menyita surat itu darinya. Setelah menemukan wanita itu di tempat yang dimaksud, mereka memintanya untuk memberikan surat yang dibawa olehnya. Akan tetapi wanita itu tidak mengaku membawa surat tersebut. Maka ketiganya pun menggertak wanita itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Keluarkan surat itu atau kami akan menggeledah barang-barangmu." Akhirnya wanita itu baru mau mengeluarkan surat yang disembunyikannya. Selanjutnya Rasulullah SAW memanggil Hatib untuk menghadap. Beliau bertanya kepadanya, "Hatib, mengapa engkau berani berbuat seperti ini?" Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau terburu-buru menuduhku demikian. Aku ini adalah sekedar orang yang pernah bersekutu dengan dan bergabung dengan suku Quraisy, dan aku bukan asli bagian dari mereka. Namun bukankah orang-orang muhajirin bersamamu masih memiliki kerabat-kerabat di sana yang harus melindungi keluarga dan harta mereka? Dan karena aku tak memiliki keluarga di sana, maka hal itu adalah aku lakukan demi minta bantu mereka untuk melindungi kerabat-kerabatku. Sungguh aku melakukannya bukan karena ragu dengan Islam dan juga bukan karena setuju dengan kekafiran setelah turunnya Islam." Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini telah berkata jujur kepada kalian." Tapi tiba-tiba Umar tak percaya padanya dan segera menyergap. "Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala orang munafik ini." Beliau bersabda, "Hatib pernah ikut bertempur dalam perang Badar. Padahal bukankah telah memberikan keistimewaan kepada para peserta perang Badar?" Beliau melanjutkan, yakni ketika dia berkata, "Lakukanlah apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Habib ini sebagaimana berikut, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." Menurut satu riwayat, Umar menangis demi mendengar ayat tersebut seraya berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama seluruh sahabat beliau dari Madinah menuju Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan perjalanan ini mereka semua tetap berpuasa. Sampainya di Kadid, Rasulullah SAW berbuka dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang bersamanya.
Para ahli sejarah dan sirah Nabi sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk penaklukan Mekah ini pada tanggal 10 Ramadan dan berada di kota Mekah selama 19 malam. Mereka juga berselisih pendapat mengenai tanggal penaklukan kota Mekah. Ada yang mengatakan antara tanggal 12 dan 13 Ramadan, antara 16 dan 17 Ramadan, dan terakhir antara 18 dan 19 Ramadan. Namun demikian terlihat bahwa mereka tetap sepakat bila peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah sebagaimana disebutkan oleh riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Muslim. Selama meninggalkan Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Rihmin Kalthum bin Hasin bin Atabah bin Kalaf al-Ghifari untuk mengendalikan semua urusan pemerintahan di Madinah. Sebelum memasuki Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat dijumpai beberapa pemuda dan tokoh Quraisy yang kemudian menyatakan diri masuk Islam. Di antara mereka ini adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, saudara satu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berhenti di Abwa. Menyusul kemudian Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru sampai di antara Al-Saqaya dan Al-Araj. Kedua tokoh ini sebelumnya merupakan musuh bebuyutan Islam. Apalagi Abu Sufyan, selama 20 tahun lebih ia membenci Islam dan selalu ikut serta dalam setiap pertempuran dengan kaum muslimin. Maka tak mengherankan bila setelah masuk Islam pun Abu Sufyan terkenal sebagai pahlawan Islam yang sangat gigih dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terlihat dari sepak terjang dan kepahlawanannya pada saat terjadi perang Hunain. Arkian ketika orang-orang lari menyelamatkan diri, ia tetap bertahan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan tentang kepahlawanan Abu Sufyan ini akan kita bahas pada bab berikutnya. Sedangkan Abdullah bin Umayyah, saudara satu ayah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu an, mempertahankan Islam dengan sepenuh kekuatannya. Ia gugur sebagai syahid pada saat pengepungan kota Taif. Di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditemui oleh paman beliau Abbas. Ibnu Hisham menuturkan bahwa Abbas bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jahfah. Abbas ketika itu sedang dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Namun ada yang meriwayatkan bila Abbas masuk Islam sebelum perang Badar. Bahkan ada yang mengatakan ia masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ibnu Hajar mengatakan Islamnya Abbas menurut riwayat yang paling masyhur adalah sebelum peristiwa penaklukan kota Mekah, yakni dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Mekah untuk menaklukkannya. Tapi ada pula yang menyebutkan tak lama sebelum keberangkatan Rasulullah untuk menaklukkan Mekah. Hadis Anas tentang kisah Hajjaj bin Alat menguatkan kabar ini. Kisah ini menuturkan ketika Abbas mendengar berita bohong Hajjaj mengenai kekalahan kaum muslimin dalam perang Khaybar, pembantaian atas mereka serta tertawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia duduk lemas dan tak kuasa menahan kesedihannya. Lalu ia menggondong putra Qatsam, seorang bocah yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memeluk dan mendekat putranya itu dengan erat saya berkata, "Putraku tercinta Qatsam." Ini menyerupai orang yang mancung hidungnya, yaitu Nabi Tuhan yang Maha Pemberi nikmat. Kemudian ia mengutus pembantunya untuk menemui Hajjaj guna menanyakan kebenaran berita yang disampaikannya itu. Setelah bertemu Hajjaj menenangkan pembantu Abbas. Ketika pembantu itu pulang kembali dan membawa kabar gembira, Abbas melompat gembira sampai-sampai mencium kening pembantunya. Manakala pembantu itu menyampaikan apa yang dikatakan Hajjaj, Abbas memeluknya. Saat pasukan muslimin datang, Hajjaj menuturkan kejadian tersebut. Kaum muslimin pun merasa sangat berbahagia dengan penuturan Hajjaj tersebut. Seketika itu hilang pula rasa sedih dan duka mereka. Sementara itu Ibnu Abdul Bar memastikan bahwa Abbas masuk Islam sebelum perang Khaybar. Hal tersebut berdasarkan pada hadis Hajjaj bin Alat tersebut. Namun saya sendiri penulis lebih cenderung memegang pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdurrahman. Abbas masuk Islam sebelum penaklukan Khaybar. Ia menyembunyikan keislamannya berdasarkan perintah Rasulullah SAW demi kepentingan dakwah, yaitu memberi masukan informasi kepada beliau mengenai suku Quraisy. Pasukan muslimin terus bergerak maju. Kemudian mereka berhenti di Mar Az-Zahran, satu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Sampai saat itu berita tentang kedatangan mereka belum tercium sama sekali oleh orang-orang Quraisy, akan tetapi mereka sudah memperkirakan hal itu, yakni dikarenakan kegagalan delegasi Abu Sufyan ke Madinah saat meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaharui perjanjian yang telah mereka langgar. Disebutkan sesampainya Abu Sufyan di Mekah dengan membawa kegagalan, suku Quraisy langsung menugaskan Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa untuk memata-matai keadaan dan gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan mereka istirahat dan tiba-tiba melihat Abbas mendatangi mereka dengan mengendarai keledai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Abbas sendiri tengah dalam perjalanan menunaikan tugas dari beliau, yaitu meminta para pemimpin kaum Quraisy untuk mengirimkan utusan guna mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau masuk kota Mekah dengan paksa. Saat Abbas datang, ketika mata-mata itu tengah asyik membicarakan perihal banyaknya pasukan dan api unggun yang terlihat dari arah Mar Az-Zahran.
Budail mengira pasukan tersebut adalah suku Khuza'ah, akan tetapi Abu Sufyan menyangkal sangkaan Budail. Lalu Abbas pun memberitahukan bahwa pasukan yang mereka lihat adalah laskar muslimin. Demi mendengar itu, Abu Sufyan menjadi cemas dan ketakutan. Walhasil akhirnya ia bersedia menerima tawaran Abbas untuk menemui Rasulullah SAW dan meminta perlindungan darinya. Abu Sufyan pun mengiyakan tawaran Abbas. Lalu Abbas memboncengkan Abu Sufyan di atas keledainya menuju perkemahan pasukan muslimin. Ketika Umar melihat kedatangan Abu Sufyan bersama Abbas, ia mengejar keduanya dan ingin membunuh Abu Sufyan. Akan tetapi Rasulullah SAW mencegahnya. Kemudian ketika Abbas menghadapkan Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW, beliau mengajak Abu Sufyan untuk masuk Islam. Namun malam itu Abu Sufyan masih ragu-ragu dengan Islam dan terus mendebat beliau hingga larut malam. Maka Rasulullah SAW meminta Abbas untuk membawa Abu Sufyan ke tendanya dan membawanya kembali menemui Rasulullah SAW keesokan harinya. Pada esok harinya Abu Sufyan bersedia menerima Islam sebagai agamanya setelah malamnya masih bimbang. Abbas kemudian meminta Rasulullah SAW agar memberikan sesuatu kepada Abu Sufyan karena Abu Sufyan adalah sosok manusia yang suka dipuji dan dibangga-banggakan. Rasulullah pun menyetujui permintaan Abbas tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka amanlah ia. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abbas agar tidak membawa Abu Sufyan memasuki Mekah sebelum pasukan muslimin lewat. Wahai Abbas, tahanlah ia di celah lembah Khutam sampai seluruh pasukan muslimin lewat agar ia bisa melihatnya. Maka Abbas melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Abu Sufyan dibawa olehnya melalui jalan-jalan sempit di sela-sela gunung dan kemudian berhenti di situ. Sesaat kemudian pasukan muslimin lewat. Terlihat sebuah pasukan dalam jumlah besar dan setiap suku membawa panjinya masing-masing berjalan berarak-arakan di depan mata Abu Sufyan. Hal itu tentu saja membuat hati Abu Sufyan menjadi ciut dan merasa heran dengan besarnya kekuatan kaum muslimin saat itu. Lantas ia berkata kepada Abbas, "Demi Allah, kini kerajaan keponakanmu telah menjadi sedemikian besar." Namun Abbas berkata, "Celaka engkau Abu Sufyan, ini kenabian bukan kekuasaan." Abu Sufyan menjawab, "Kalau begitu sekarang aku benar-benar percaya." Setelah menyaksikan sendiri kekuatan kaum muslimin yang sedemikian besar itu, Abu Sufyan bergegas menemui kaumnya. Ia memperingatkan bahwa mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan Muhammad. Lalu ia berkata seraya menyitir sabda Rasulullah SAW, "Tapi barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Demikian juga orang yang masuki masjid pasti aman." Maka orang-orang pun berhamburan menuju ke rumah Abu Sufyan dan ke masjid. Sedangkan Budail dan Hakim, dua rekan seperjalanan Abu Sufyan, ternyata juga sudah masuk Islam. Mereka menyatakan keislamannya di depan Rasulullah SAW tak lama setelah Abbas dan Abu Sufyan berlalu. Dan ketika satuan pasukan Ansar melintas di hadapan Abu Sufyan, Sa'ad bin Ubadah yang membawa panji pasukan Ansar berkata, "Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini Ka'bah akan dihalalkan." Abu Sufyan pun memprotes pernyataan Sa'ad bin Ubadah tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Sufyan, "Sa'ad memang salah. Justru hari ini adalah hari Ka'bah dimuliakan Allah dan hari Ka'bah diselimuti kiswah." Seusai mengucapkan kata-kata itu, beliau mengambil panji pasukan dari tangan Sa'ad dan menyerahkannya kepada putranya, Qais bin Sa'ad. Akan tetapi Sa'ad meminta Rasulullah SAW agar anaknya tidak ditempatkan pada tempatnya karena khawatir dengan keselamatannya. Maka Rasulullah SAW pun memindahkannya. Riwayat lain menuturkan waktu itu Rasulullah SAW menyerahkan panji satuan Ansar kepada Zubair bin Awam. Maka masuklah Zubair ke wilayah Makkah dengan membawa 2 buah panji pasukan. Namun dengan berdasarkan riwayat dari Zuhri, Musa bin Uqbah meyakinkan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan panji satuan Ansar kepada Zubair. Waqidi telah menyebutkan secara rinci mengenai pembagian pasukan kaum muslimin ke dalam beberapa divisi atau satuan, penetapan para pemegang jam panji-panji dan bendera setiap satuan, nama-nama utusan yang diutus Rasulullah SAW untuk mengajak suku-suku Arab di sekitar Madinah, jumlah bala tentara pasukan muslimin serta persiapan logistik setiap suku. Telah diketahui bersama bahwa tatkala tiba di Mar Az-Zahran, Rasulullah SAW segera menentukan panglima-panglima perang setiap satuan dan membagi pasukan menjadi 3 sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan inti. Ibnu Walid oleh Rasulullah SAW diposisikan sebagai komandan sayap kanan, sedangkan Zubair sebagai komandan sayap kiri. Sementara itu Abu Ubaidah berada bersama pasukan infanteri. Panji Rasulullah SAW berwarna hitam, sedangkan bendera beliau berwarna putih. Demi mendengar kedatangan pasukan muslimin, suku Quraisy langsung memobilisasi sejumlah suku dan sekutu mereka untuk melawan laskar muslimin. "Mari kita hadapi mereka. Bila mereka yang menang, kita boleh ikut kemauan mereka. Tapi jika mereka yang kalah, itulah yang kita harapkan." Seru mereka kepada setiap suku dan kabilah yang mereka ajak bersekutu untuk melawan Rasulullah SAW dan pasukannya.
Melihat penentangan itu, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslim untuk segera menyerbu musuh. Mereka terus bergerak maju hingga akhirnya berhenti di sebuah tempat bernama Safa. Di tempat ini mereka sempat membunuh beberapa orang yang mencoba menghalangi laju mereka. Koalisi pasukan musyrikin saat itu dipimpin oleh Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amir. Mereka bertiga menetapkan Kandamah sebagai lokasi medan pertempuran. Dengan khidmat dan rasa syukur sedang membaca surah Al-Fat, Rasulullah SAW memasuki kota Makkah melalui sebelah atas dari arah Qida. Beliau membaca surat ini berulang-ulang di atas kendaraannya. Sedangkan Khalid bin Walid ia masuk kota Mekah dari arah bawah. Sesampainya di Al-Qandamah, Khalid langsung bertempur dengan sebagian pasukan kaum musyrikin. Dalam pertempuran ini 2 orang, ada sebagian riwayat yang menyatakan 3 orang prajurit muslimin gugur sebagai syahid. Sementara itu jumlah korban tewas dari kaum musyrikin saat itu adalah 12 sampai 13 orang. Tapi ada yang mengatakan hampir mencapai 20 orang. Adapun dari pihak suku Huzail terdapat 3 atau 4 orang yang tewas. Ada juga yang mengatakan korban tewas dari suku Quraisy mencapai 24 orang dan dari suku Huzail berjumlah 4 orang. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwa korban tewas dari pihak Quraisy mencapai 70 orang. Adapun yang perkuat riwayat yang dituturkan oleh Musa bin Uqbah adalah ucapan Abu Sufyan berikut. Wahai Rasulullah, masyarakat Quraisy sudah boleh diperangi sehingga tak akan ada lagi Quraisy setelah ini. Pasalnya, Abu Sufyan terlihat langsung dalam peristiwa ini sebagai salah satu anggota pasukan kaum muslimin. Dari beberapa hadis tadi terlihat bahwa pertempuran tersebut tidak akan terjadi jika setiap orang musyrik mau menerima jaminan keamanan yang diumumkan Rasulullah SAW bagi segenap penduduk Mekah, yakni jaminan keamanan yang sempat disalahpahami oleh sebagian Ansar sebagai wujud keberpihakan Rasulullah SAW terhadap kampung halaman beliau dan kecintaan beliau terhadap sanak kerabatnya. Rasulullah SAW mengetahui sangkaan buruk ini dari wahyu Allah. Lalu Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada mereka dengan mengatakan, tidak, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku telah berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Maka kehidupanku adalah kehidupan kalian dan kematianku juga kematian kalian. Kaum Ansar segera mendekati Rasulullah dengan menangis. Mereka berkata, demi Allah, apa yang telah kami katakan tadi hanyalah prasangka buruk kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mempercayai kalian dan telah memaafkan kalian. Sementara itu terlihat pula bahwa sebagian warga Mekah ada yang mendatangi rumah Abu Sufyan dan sebagian yang lain menutup pintu-pintu rumah mereka sendiri. Dalam pengumuman akan diberikannya jaminan keamanan kepada siapa saja yang menghendaki itu, Rasulullah SAW mengecualikan 4 orang pria dan 2 orang perempuan. Beliau telah menegaskan bahwa ke-6 orang itu halal darahnya dan harus dihukum mati, kendati mereka berlindung di bawah Ka'bah. Keempat orang pria tersebut adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khattal, Mikyas bin Subabah, dan Abdullah bin Abi Sar. Ibnu Khattal dibunuh pada saat sedang memeluk erat tirai Ka'bah. Mikyas dibunuh ketika berada di pasar Mekah, sedangkan Ikrimah dan Abu Abi Sar berhasil melarikan diri. Namun akhirnya mereka berdua datang meminta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Mereka juga memohon agar penghalalan darah terhadap dirinya dibatalkan. Sedangkan kedua orang perempuan yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW adalah Fartana dan Sarah. Keduanya adalah budak perempuan Ibnu Khattal. Sarah sendiri adalah budak perempuan milik Ikrimah bin Abi Jahal. Salah seorang budak perempuan Ibnu Khattal terbunuh dan seorang lagi melarikan diri hingga ada yang memohonkan pengampunan untuknya. Rasulullah SAW pun memberinya ampunan. Pun demikian dengan Sarah, ia melarikan diri hingga dimohonkan pengampunan untuknya. Sarah pun masih bisa hidup sampai dengan masa pemerintahan Umar. Ia mati terbunuh di atas ranjang di tangan seorang pria. Al-Hafiz menuturkan jumlah orang-orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW adalah 9 pria dan 6 atau 8 orang wanita. Perbedaan jumlah ini muncul karena adanya beda pendapat mengenai 2 budak perempuan yang telah disebutkan tadi. Sebab ada kemungkinan bahwa kedua budak perempuan tersebut adalah Arnab dan Ummu Sa'ad. Selain nama-nama yang telah kami sebutkan, Al-Hafiz juga telah menyebutkan beberapa nama, di antaranya Al-Huwairis bin Nuqaid. Orang ini telah menusuk unta kedua putri Rasulullah SAW, Fatimah dan Ummu Kalsum, pada saat mereka berdua berangkat hijrah, sehingga kedua putri Rasulullah SAW itu pun terjatuh. Al-Huwairis akhirnya mati di tangan Ali bin Abi Thalib. Orang yang juga dihalalkan darahnya adalah Habbar bin Al-Aswad. Pasalnya ia pernah mencegat dan menohok hidung kuda Zainab, putri Rasulullah SAW, ketika hendak berangkat hijrah. Akibat ulahnya itu, Zainab sampai terpelanting menimpa batu cadas dan mengalami keguguran kandungan. Namun Habbar berhasil kabur menyelamatkan diri saat pasukan muslim memasuki kota Mekah. Kemudian ia masuk Islam dan menjadi salah satu pemeluknya yang taat. Selain itu, Rasulullah SAW juga menghalalkan darah Al-Haris Ibnu Talatil Al-Khuzai. Orang ini tewas dibunuh oleh Ali radhiyallahu an. Tercatat Ka'ab bin Zubair juga termasuk orang yang halal darahnya.
Namun ia datang menemui Rasulullah SAW setelah kota Mekah ditaklukkan dan kemudian masuk Islam. Kemudian Wasi bin Harb, pembunuh Hamzah, ia menyelamatkan diri ke Taif, kemudian kembali lagi dalam rombongan delegasi Thaqif dan masuk Islam. Ia pun menjadi pemeluk Islam yang baik. Terakhir Hindun binti Atabah, istri Abu Sufyan, ia akhirnya masuk Islam. Waqidi menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengeluarkan instruksi pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap 6 orang pria dan 4 orang wanita. Mereka adalah Ikrimah, Habbar, Ibnu Sa'ad, Mikyas, Al-Huwairis, Ibnu Khattal, Hindun binti Atabah, Sarah, pembantu Amir bin Hisam, dan kedua budak perempuan Ibnu Khattal. Faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW menghalalkan darah mereka, sebagaimana diterangkan dalam sejarah, adalah tindak penyiksaan dan kekerasan yang pernah mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Hal ini merupakan pelajaran bagi para tiran dan diktator sepanjang masa mengenai berharganya nyawa orang-orang tak berdosa. Rasulullah SAW juga memperbolehkan kabilah Khuza'ah melakukan pembalasan dengan dendam terhadap kabilah Bani Bakar pada hari pertama penaklukan Mekah, maka mereka pun melakukannya hingga sore. Pemberian izin ini diberikan ketika mereka masih berada di Watir. Arkian ketika waktu asar tiba, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menghentikan pertempuran dengan Bani Bakar. Kemudian beliau menjelaskan tentang kehormatan tanah Mekah. Tatkala ada seorang Khuza'ah membunuh seorang Bani Bakar pada hari kedua pendudukan di Musdalifah, Rasulullah SAW menjadi sangat murka. Beliau lantas membayarkan tebusan diat untuk jiwa orang Bani Bakar yang terbunuh itu. Beliau pun bersabda bahwa pada siapa melakukan pembunuhan setelah itu, maka keluarga korban dipersilakan memilih antara qisas dan diat. Ibnu Ishaq telah menyampaikan kisah pembunuhan terhadap orang Bani Bakar ini secara detail. Orang itu bernama Ibnu Aswa al-Huzli. Ia dibunuh oleh Kirasi bin Umayyah karena dendam atas kematian seorang prajurit Khuza'ah bernama Ahmar. Rasulullah SAW mengumumkan pengampunan terhadap seluruh penduduk Mekah pada saat berkumpul di dekat Ka'bah untuk menunggu keputusan nasib mereka dari Rasulullah SAW saat itu. Beliau bersabda, "Wahai saudara-saudara Quraisy, menurut pendapat kalian, kira-kira apa yang harus kuperbuat terhadap kalian?" Mereka sontak menjawab, "Tentunya yang baik-baik saja, wahai saudara pemurah dan keponakan yang mulia." Maka Rasulullah pun menjawab, "Baiklah, tak mengapa hari ini Allah mengampuni kalian." Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah, sekarang kalian bebas, at-tulaqa." Dari peristiwa inilah para penduduk kota Makkah saat itu dalam sejarah dikenal dengan sebutan at-tulaqa. Tindakan Rasulullah SAW memberikan pengampunan terhadap mereka ini tak lain adalah berdasarkan firman Allah, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Kita bersabar dan tidak membalas." Demikianlah Rasulullah SAW lebih memilih untuk memaafkan dan bersikap sabar sebagai keutamaan dan pelaksanaan atas wahyu. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada semua yang hadir tentang kehormatan tanah Mekah dan bahwa Mekah tidak boleh diperangi lagi setelah penaklukan kali ini. Beliau juga mengangkat kedudukan suku Quraisy dan melarang pembunuhan terhadap orang-orang Quraisy setelah hari penaklukan Mekah sampai kelak hari kiamat. Rasulullah SAW memang membedakan perlakuan beliau terhadap Mekah dan negeri-negeri taklukan lainnya. Hal ini tak lain adalah karena kesucian Mekah. Beliau mengharamkan peperangan atau perampasan di Mekah, membiarkan semua harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak pada para pemiliknya, tidak merampasnya, dan juga tidak mewajibkan mereka membayar pajak upeti atau kharaj. Agaknya atas dasar inilah sebagian besar ulama salaf dan ulama zaman ini berpandangan bahwa tanah di Mekah tidak boleh diperjualbelikan dan rumah-rumah di Mekah tidak boleh pula disewakan. Mereka juga berpendapat bahwa penduduk Mekah hanya boleh memiliki tanah secukupnya dan tidak boleh melebihi batas. Adapun sisanya adalah diperuntukkan bagi para jemaah haji dan umroh dan para peziarah Masjidil Haram. Sementara itu sebagian ulama lainnya berpendapat tentang diperbolehkannya jual beli serta sewa rumah di Mekah. Mereka menggunakan dalil-dalil argumentasi yang bersumber pada hadis dan tradisi yang periwayatannya kuat. Sementara dalil-dalil yang diajukan kelompok yang melarang jual beli tanah dan kontrak di rumah Mekah berasal dari hadis dan tradisi yang periwayatannya mursal dan mauquf. Kemudian Rasulullah SAW singgah di sebuah kubah yang berada di dekat tempat terjadinya sumpah suku Quraisy untuk mengucilkan Bani Hashim dan kaum muslimin. Tempat itu adalah lembah Bani Kinanah yang dikenal dengan nama Al-Muhassab, sebab rumah beliau telah diambil alih oleh Aqil bin Abi Talib. Rasulullah SAW tidak mewarisinya karena Aqil adalah orang kafir. Ali dan Ja'far juga tidak mewarisi rumah itu karena keduanya muslim dan ayah mereka meninggal dalam keadaan kafir. Lagi pula Aqil dan Talib sudah menjual rumah tersebut.
Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pembersihan Ka'bah dari berhala-berhala. Bahkan beliau ikut terjun langsung menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan beliau sendiri sedang membaca ayat. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Dan ayat yang benar adalah yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Berhala yang terdapat di sekitar Baitul Haram seluruhnya berjumlah 360 buah. Di dalam Ka'bah terdapat lukisan Ibrahim, Ismail, dan Ishak sedang mengundi nasib dengan panah. Lukisan itu kemudian disiram dengan minyak za'faran. Rasulullah SAW baru masuk ke dalam Ka'bah setelah lukisan tersebut dikeluarkan dari dalam Ka'bah. Beliau bersabda, semoga Allah membunuh orang-orang yang berlukisan ini. Sesungguhnya Ibrahim tidak pernah mengundi nasibnya dengan panah. Dalam satu riwayat dituturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini adalah Ibrahim yang dilukis. Lantas mengapa ia harus mengundi nasibnya dengan panah? Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa gambar Maryam juga ada di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW juga menemukan patung berpatung yang terbuat dari kayu. Beliau memecahkannya lalu membuangnya keluar Ka'bah. Setelah Ka'bah dibersihkan, Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya. Beliau kemudian keluar dan menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Beliau tetap mempercayakan penjagaan dan perawatan Ka'bah di tangan Bani Syaibah sebagaimana berjalan pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW lalu mengusap Hajar Aswad sebagai penghormatan dan melakukan tawaf di Ka'bah tanpa ihram, dan beliau masih mengenakan ikat pelindung kepala yang dipakai Rasulullah pada hari pembebasan Makkah. Setelah itu beliau mengenakan sorban hitam pada saat melakukan tawaf. Rasulullah SAW menyentuh rukun Yamani dengan tongkatnya agar orang-orang tidak berdesak-desakan saat menjalankan tawaf. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkannya. Melihat hal itu, sebagian orang dari suku Bani Sa'ad bin As berkata, Allah benar-benar telah memuliakan Sa'id, sebab Allah telah memanggilnya sebelum melihat orang berkulit hitam itu berada di atas Ka'bah. Sebagian pemuka Quraisy juga mengatakan hal serupa. Setelah Baitul Haram benar-benar bersih dari berhala-berhala, Rasulullah SAW baru mengirim utusan ke berbagai penjuru daerah untuk membersihkan patung-patung berhala yang masih ada. Saat dan Rasulullah mengutus Khalid bin Walid dalam satu tim beranggotakan 30 orang ke daerah Naklah, Sakif, untuk menghancurkan berhala Uzza, berhala sesembahan kabilah Mudar, Quraisy, dan Kinanah. Setibanya di tujuan, Khalid langsung menghancurkan berhala ini. Tugas ini dilaksanakannya 5 malam sebelum Ramadan berakhir. Rasulullah SAW juga mengirim Sa'ad bin Zaid al-Ashali bersama 20 orang prajurit untuk menghancurkan berhala Manat yang berada di Al-Musallil dari arah Kudaid, kini bernama Al-Kudaidiyah. Manat adalah berhala yang diagungkan oleh bangsa Arab, khususnya oleh suku Aus dan Khazraj sebelum masuk Islam. Saat berhasil menghancurkan berhala Manat dengan baik. Penghancuran terhadap Manat ini terjadi pada 6 malam sebelum Ramadan berakhir. Rasulullah SAW juga mengutus Amir bin As untuk menghancurkan Suwa, berhala kabilah Huzail. Amir juga menghancurkannya. Berhala-berhala inilah yang disinggung Al-Quran dalam ayat yang berbunyi, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Beberapa waktu kemudian orang-orang berkumpul untuk melakukan baiat kepada Rasulullah SAW. Mereka berbaiat untuk patuh dan setia kepada Allah dan Rasulnya. Setelah membaiat kaum pria, Rasulullah bermaksud membaiat kaum wanita. Maka berkumpullah para wanita Quraisy. Di antara kerumunan kaum perempuan ini terdapat Hindun binti At-Tabah, istri Abu Sufyan. Ia datang mengenakan cadar untuk menyembunyikan wajahnya lantaran takut dengan perbuatannya terhadap jenazah Hamzah radhiyallahu an pada saat perang Uhud. Ketika kaum perempuan ini telah mendekati Rasulullah SAW untuk berbaiat, Rasulullah SAW bersabda, bersumpahlah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Hindun menjawab, demi Allah, engkau telah menetapkan atas diri kami satu perkara yang tidak engkau tetapkan di atas kaum laki-laki. Kami akan bersumpah kepadamu. Rasulullah melanjutkan, dan bersumpahlah untuk tidak mencuri. Hindun menyaut, demi Allah, aku dulu sering mencuri harta suamiku Abu Sufyan. Aku tidak tahu apakah harta yang pernah aku curi itu halal bagiku atau tidak. Abu Sufyan pun menjawab dan menjadi saksi atas perkataan Hindun, semua yang telah engkau ambil itu aku halalkan bagimu. Rasulullah lalu bertanya, kalau begitu engkau Hindun binti Atabah? Hindun menjawab, aku Hindun binti Atabah. Maafkanlah apa yang telah kuperbuat dahulu. Rasulullah menjawab, ini Allah telah memaafkanmu. Rasulullah SAW melanjutkan, janganlah kalian berzina.
Hindun menyahut lagi, apakah perempuan merdeka berzina? Rasulullah SAW masih meneruskan, juga tidak membunuh anak-anak kalian. Hindun menukas, kami telah didik anak-anak kami saat mereka kecil, dan engkau membunuh mereka pada hari Badar. Maka engkau dan mereka yang lebih mengetahui hal ini. Mendengar ucapan Hindun ini, Umar sampai tertawa tergelak-gelak. Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, dan kalian tidak menabur fitnah yang kalian lakukan dengan tangan dan kaki kalian. Hindun berkata, demi Allah, sesungguhnya melakukan fitnah sangatlah buruk. Beberapa kejahatan malah lebih baik dibanding fitnah. Rasulullah SAW melanjutkan, dan berjanjilah kalian untuk tidak mendurhakai kebaikan. Rasulullah SAW lalu bertitah kepada Umar, bayatlah mereka semua. Bila memohonkan ampunan untuk mereka, kemudian Umar mengambil bayat mereka. Rasulullah SAW ketika itu tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Rasulullah SAW tidak menyentuh perempuan dan tidak pula disentuh perempuan, kecuali perempuan yang dihalalkan Allah untuk beliau. Sedangkan dalam hadis sahih ditegaskan bahwa Rasulullah SAW membaiat kaum perempuan dengan ucapan, yaitu dengan membaca ayat, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka berterimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tangan Rasulullah SAW sedikit pun tidak menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Salah satu hasil paling nyata dari penaklukan kota Mekah ini adalah berbondong-bondongnya kabilah-kabilah Arab beserta seluruh warganya masuk Islam. Pasalnya mereka memang telah menanti-nanti hasil akhir pertarungan antara kaum muslimin dengan kaum suku Quraisy. Bukhari telah menuturkan sebuah kisah yang berasal dari hadis Amir bin Salamah al-Jarmi yang mengatakan sebagaimana berikut. Bangsa Arab mencibir masuk Islamnya orang-orang Quraisy pada saat penaklukan kota Mekah. Mereka mengatakan, lihat saja nanti, jika Muhammad mengalahkan orang-orang Quraisy, berarti Muhammad jujur ia adalah Nabi. Setelah terjadi kota Mekah benar-benar berhasil ditaklukkan, berduyun-duyunlah setiap kaum menyatakan diri masuk Islam. Cara pandang terhadap suku Quraisy ini tercipta karena suku Quraisy adalah pemimpin bangsa Arab, pelindung Ka'bah, anak cucu Ismail, dan pengobar perang melawan Rasulullah SAW ketika Mekah ditaklukkan dan suku Quraisy tunduk di hadapan Rasulullah SAW serta masuk agama Islam. Bangsa Arab pun mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk memerangi dan melawan Rasulullah SAW. Akhirnya masuklah bangsa Arab ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, sebagaimana difirmankan Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonkanlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Selama berada di Mekah setelah penaklukan usai, Rasulullah SAW sempat menyampaikan beberapa khutbahnya. Dalam khutbahnya itu, Rasulullah SAW menerangkan berbagai ajaran Islam dan beberapa prinsip hukumnya. Dalam khutbah pertama yang disampaikan di depan pintu Ka'bah misalnya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pembayaran diat atau tebusan orang yang terbunuh secara tak sengaja dan penghapusan adat istiadat jahiliyah selain tradisi menjamu para jemaah haji dan pemeliharaan Ka'bah. Adapun dalam khutbah kedua, Rasulullah SAW mengumumkan, ketahuilah sungguhnya dalam Islam itu tidak ada istilah persekutuan. Adapun persekutuan di antara kalian yang telah terjadi sejak zaman jahiliyah, maka Islam akan memperkuatnya. Kaum mukminin itu bersaudara, merupakan satu tangan dengan saudaranya, membela yang jauh, membantu yang lumpuh. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang kafir. Tebusan orang kafir adalah separuh tebusan orang muslim. Tidak diperkenankan menggelapkan atau menyisihkan uang zakat dan tidak boleh mengambil sedekah muslimin kecuali dari apa yang di rumah-rumah mereka. Pada khutbah ketiga, Rasulullah SAW mengumumkan kehormatan tanah Mekah, keharaman berburu binatang-binatang di Mekah, memotong rerumputan Mekah, pohon-pohon Mekah, dan harta temuan di Mekah. Diterangkan juga keharaman berperang di Mekah. Rasulullah SAW menuturkan bahwa Allah SWT menghalalkan berperang di Mekah kepada Rasulullah SAW hanya beberapa waktu saja, yaitu pada waktu penaklukan kota Mekah. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tapi jihad dan niat masih tetap berjalan. Oleh karena itu Rasulullah SAW membaiat kaum muslimin setelah penaklukan kota Mekah untuk tetap Islam, beriman dan berjihad, bila tidak membaiat kaum muslimin untuk hijrah.
Dalam khutbah keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa melakukan tindak pembunuhan dan ada saksi mata yang melihatnya, maka si pembunuh wajib membayar tebusan atau dihukum. Hukum dan pelajaran. 1. Seorang musafir pada bulan Ramadan boleh berpuasa dan juga boleh berbuka, membatalkan puasanya selama perjalanan tersebut bukan untuk bermaksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membatalkan puasanya ketika sampai di Qadid seperti telah disebutkan tadi. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat di duha sebanyak 8 rakaat secara singkat. Oleh karenanya sebagian ulama berdalil dengan menggunakan hal ini bahwa hukum salat duha adalah sunnah muakkadah. 3. Yang paling pantas menjadi salat adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang paling pantas menjadi imam salat adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya seperti ditunjukkan oleh hadis Amir bin Salamah. 4. Diperbolehkannya mengqasar atau meringkas salat 4 rakaat bagi musafir selama berada di tempat lain, sebab ketika berada di Mekah selama 19 hari, Rasulullah SAW mengqasar salat beliau. 5. Kewajiban menjaga keamanan dan perlindungan kaum perempuan. Sebagaimana kita lihat, Rasulullah SAW menempatkan Ummu Hani agar dilindungi oleh 2 orang iparnya. 6. Pengharaman nikah mut'ah untuk selama-lamanya, yakni sebelumnya diperbolehkan untuk 3 hari. An-Nawawi melihat bahwa pengharaman dan pembolehan nikah mut'ah menjadi 2 kali karena nikah mut'ah dihalalkan sebelum perang Khaybar dan diharamkan pada hari meletusnya perang Khaybar. Setelah itu nikah mut'ah diperbolehkan lagi pada perang penaklukan kota Mekah. Akan tetapi setelah itu diharamkan lagi untuk kedua kalinya dan berlaku untuk selama-lamanya. Sementara itu Ibnu Qayyim berpandangan bahwa nikah mut'ah 6. Pengharaman nikah mut'ah untuk selama-lamanya, yakni setelah sebelumnya diperbolehkan untuk 3 hari. An-Nawawi melihat bahwa pengharaman dan pembolehan nikah mut'ah menjadi 2 kali, karena nikah mut'ah dihalalkan sebelum perang Khaybar dan diharamkan pada hari meletusnya perang Khaybar. Setelah itu nikah mut'ah diperbolehkan lagi pada perang penaklukan kota Mekah, akan tetapi setelah itu diharamkan lagi untuk kedua kalinya dan berlaku untuk selama-lamanya. Sementara itu Ibnu Qayyim berpandangan bahwa nikah mut'ah sebelum diharamkan saat perang Khaybar. Nikah mut'ah hanya diharamkan sewaktu penaklukan kota Mekah. Ibnu Qayyim mengutarakan argumentasinya melalui diskusi panjang mengenai hukum-hukum fikih yang ia simpulkan dari peristiwa perang Khaybar dan perang penaklukan kota Mekah. Dan kesimpulan yang sudah menjadi kesepakatan bersama para ulama adalah pengharaman nikah mut'ah berlaku untuk selama-lamanya setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. 7. Ketetapan Rasulullah SAW bahwa anak yang sah itu adalah dari hasil hubungan resmi dan bagi seorang pezina adalah berlaku hukum, yakni sebagaimana keterangan dalam hadis Ibnu Walidah Zam'ah bin Zam'ah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah pernah bertengkar mengenai anak ini. Rasulullah SAW lalu menetapkan bahwa anak tersebut milik Abdu bin Zam'ah karena anak itu adalah anak yang dihasilkan di atas tempat tidur bapaknya. 8. Akad nikah masih berlaku antara suami yang musyrik dengan istri yang muslimah ketika si suami masuk Islam sebelum habis masa iddah istri. Kesimpulan ini diambil dari kisah Safwan bin Umayyah dan Ikramah bin Abu Jahal, yaitu ketika istri keduanya masuk Islam terlebih dahulu sebelum mereka berdua. Kemudian keduanya masuk Islam sebelum masa iddah kedua istrinya tersebut habis. 9. Tidak diperbolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta. Keterangan ini disebutkan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika jatuh sakit di Mekah dan meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai keinginannya untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. 10. Seorang istri diperbolehkan mengambil harta suaminya secara baik-baik untuk nafkah dirinya dan nafkah keluarganya tanpa pengetahuan suami jika sang suami menolak untuk memberi nafkah, sebagaimana keterangan yang dituturkan dalam kisah tentang Hindun bin Athabah. 11. Diharamkannya jual beli kamar, bangkai dan berhala. 12. Menyemir rambut putih beruban dengan inai atau dengan warna kuning diperbolehkan, sedangkan mewarnai rambut dengan warna hitam diharamkan. Penjelasan tentang hal ini disebutkan dalam kisah Abu Quhafah, ayah Abu Bakar Siddiq tatkala Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengubah cat rambutnya, dan salah satu hikmahnya adalah untuk membedakan diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. 13. Larangan untuk memintakan keringanan hukuman dalam hukum yang telah ditetapkan Allah setelah diajukan ke hadapan imam. Hal ini tersirat dari kisah tentang perempuan suku Al-Makhzumi yang mencuri yang kemudian dimintakan amnesti oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW pun marah kepada Usamah dan bersabda, sesungguhnya umat manusia sebelum kalian binasa karena jika ada bangsawan mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika rakyat lemah yang mencuri, mereka tegakkan hukum kepadanya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. 14. Rasulullah SAW melarang pembunuhan terhadap kaum perempuan dari pihak musuh selama mereka tidak ikut berperang.
Ini terlihat dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati seorang perempuan yang tewas terbunuh sewaktu perang penaklukan kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, mengapa perempuan ini terbunuh sedangkan ia tidak terlibat pertempuran? Larangan membunuh kaum perempuan dan anak-anak ini bersifat mutlak dan berlaku umum dalam semua peperangan dan tidak hanya pada perang maupun ekspedisi militer tertentu. 15. Penghormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua Abu Bakar radhiyallahu an. Hal ini terjadi ketika Abu Bakar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menuntun ayahnya yang sudah buta. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan ayah Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah engkau mau meninggalkan orang tuamu di rumahnya hingga akulah yang akan mendatanginya sendiri? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, wahai Rasulullah, orang tua ini lebih pantas untuk berjalan menemuimu daripada engkau yang berjalan menemuinya. Abu Bakar kemudian mendudukkan ayahnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dada ayah Abu Bakar lalu berkata, masuklah agama Islam. Abu Quhafah pun masuk Islam. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapan selamat kepada Abu Bakar atas keislaman ayahnya. 16. Bagi orang yang ingin melaksanakan umrah atau haji diperbolehkan memasuki kota Mekah tanpa menggunakan pakaian ihram, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah saat penaklukan Mekah dengan masih mengenakan sorban hitam tanpa ihram. 17. Apabila salah satu pihak penandatanganan perjanjian menyerang pihak lain yang berada di bawah perlindungan, pengawasan dan persekutuan dengan imam, berarti telah menabuh kenderaan perang melawan imam. Dan karena itu pula tidak ada lagi perjanjian antara kedua belah pihak, diperbolehkan menyerang mereka di kampung mereka tanpa perlu memberitahukan rencana penyerangan kepada pihak yang dipimpinnya dan juga kepada pihak yang akan diserang. Pemberitahuan boleh dilakukan apabila dikhawatirkan akan muncul pengkhianatan. 18. Hukuman mati terhadap mata-mata dikembalikan kepada keputusan dan pendapat imam. Apabila melihat bahwa vonis mati bagi mata-mata menguntungkan kaum muslimin, maka hukuman mati boleh dijatuhkan. Tetapi apabila membiarkan mata-mata hidup ternyata lebih baik atau terdapat alasan yang mencegah hukuman mati, maka harus membiarkannya hidup sebagaimana di keterangan yang dituturkan dalam kisah Hatib. 19. Melucuti pakaian dan membuka cadar merupakan karena kebutuhan dan kepentingan bersama diperbolehkan. Ini terisyaratkan dari kisah perempuan yang membawa surat Hatib serta tindakan Ali dan Miqdad terhadap perempuan itu. 20. Apabila ada seseorang menuduh seorang muslim sebagai munafik dan kafir berdasarkan keyakinan serta kemarahannya karena Allah, Rasulnya dan agamanya bukan karena hawa nafsu dan kepentingannya, maka orang itu tidak dihukumi kafir. Ia juga tidak berdosa, tetapi justru mendapat pahala karena niat dan tujuannya. 21. Diperbolehkannya membunuh orang murtad yang kemurtadannya sudah berat tanpa memintanya untuk bertaubat atau istitabah terlebih dahulu. Hal ini seperti digambarkan dalam kisah Abdullah bin Abi al-As. Dalam kisah Abdullah bin Abi al-Sar. Baik, untuk sementara itulah yang kita bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.